Shalom, kembali lagi kita di dalam podcast Ngopi Bareng bersama dengan saya Fandi. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting yang seringkali kita temui di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu bagaimana membedakan fenomena gangguan roh jahat atau seringkali kita sebut sebagai kesurupan atau kerasukan dengan fenomena gangguan mental. Nah, hari ini saya akan ditemani dengan rekan saya, Dr. Caleb. Halo, Pak Fandi. Ya, halo Dr. Caleb. Hari ini kita mau membahas topik yang penting ini ya, Yes. gimana membedakan karena simptomnya, gejalanya seringkali mirip. Mirip, betul. Antara gangguan roh jahat dengan gangguan mental, misalnya skizofrenia, halusinasi dan sebagainya. Nah, yang seringkali kita temui, Dr. Caleb, mungkin Dr. Caleb juga setuju dengan hal ini, seringkali itu kita bisa kebalik-balik gitu. Betul. Ada fenomena yang nampaknya seperti kesurupan, kerasukan, tapi sebetulnya kalau diteliti itu sebetulnya fenomena psikologis gitu. Betul. Demikian pula Sebaliknya ya, iya. bisa terjadi sebaliknya. Masalah psikologis, misalnya psikotik yang akut dan sebagainya, tetapi fenomenanya itu misalnya teriak-teriak, mendengar suara, Dipikir kerasukan. dan bikin orang takut kan, wah Yes. ini rasanya ada pengaruh roh jahat. Nah, kita hari ini ingin ngobrol-ngobrol tentang itu, supaya jemaat juga ngerti bagaimana membedakannya dan sebagai orang percaya, sikap kita seharusnya seperti apa. Iya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama ngobrol dengan Pak Dhani. Pak Dhani, thank you sudah datang dan ngobrol-ngobrol bersama kami. Sama-sama, halo Pak Fandi, Dr. Caleb juga senang berjumpa dengan Dr. Caleb. Ya, Pak Dhani, kita langsung saja. Oke. Kalau menurut Pak Dhani, bagaimana sih membedakan fenomena gangguan roh jahat atau kesurupan atau kerasukan tadi dengan gangguan mental atau ini masalah psikologis sebetulnya? Jadi mungkin saya mulai dengan definisi sedikit dulu ya. Apa itu gangguan mental, apa itu gangguan roh jahat gitu. Kalau gangguan mental itu kan sebenarnya gangguan atau dianggap penyakit yang mempengaruhi gangguan atau disorder yang mempengaruhi emosi, perasaan, dan itu kadang juga mempengaruhi cara berpikirnya dan bahkan tingkah lakunya gitu. Dan itu memang dianggap akarnya itu lebih psikologis. Sedangkan gangguan roh jahat ya yang mengganggu roh jahat gitu. Sederhananya seperti itu. Jadi bisa diganggu, dia merasa diserang oleh roh jahat atau bahkan sampai tadi istilahnya itu kayak kerasukan gitu oleh roh jahat. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi berarti kan kenapa sih susah gitu ya? Untuk dibedakan, betul. Tadi kan sudah dikatakan gitu ya, atau disampaikan. Karena kadang-kadang gejalanya itu memang mirip-mirip. Misalnya ya, mungkin kita lebih tahunya yang kalau orang sering dengar itu kalau diganggu atau dirasuki roh jahat. Biasanya kan kalau yang dirasuki roh jahat, itu kan ada beberapa gejala ya. Misalnya apa aja? Misalnya ada suara lain gitu kan. Tadinya dia mungkin normal aja, tapi seperti ada pribadi lain gitu yang ngomong, itu biasanya dibilang, oh itu setannya. Ya. Kemudian ada lagi dia mungkin teriak-teriak gitu. Yang dia ngomong itu nggak bisa dimengerti, kayaknya agak-agak ngalor ngidur gitu. Mungkin agak trans juga gitu ya, jadi kayak sadar nggak sadar. Kemudian gesturnya itu kita anggap nggak normal gitu, mungkin tingkah lakunya. Nah itu biasa kita asosiasikan dengan gangguan roh jahat. Cuman seperti tadi yang juga Pak Fandi ngomong, nah gangguan atau gejala seperti ini juga bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami gangguan mental. Berat ya. Yang berat, betul. Jadi mereka yang mengalami gangguan mental yang berat bisa juga mereka misalnya ada yang contohnya skizofrenia, mereka bisa halusinasi, mereka bisa merasa ada suara yang berbicara kepada mereka, gitu ya. Atau orang yang kalau dulu ada yang namanya multiple personality disorder, gitu ya, kayak kepribadian ganda. Sekarang sih namanya udah diganti dissociative personality disorder. Nah, itu orang yang bisa dia awalnya kita tahunya mungkin sikapnya seperti ini, tiba-tiba bisa berubah gitu. Seperti ada kepribadian lain. Seperti ada dua orang. Atau mungkin orang. Lebih ya. Bahkan bisa lebih juga. Bisa lebih. Nah, karena itulah waktu kita lihat, ada gejala yang mirip.
antara gangguan roh jahat dan gangguan mental yang berat. Makanya orang-orang kadang-kadang bingung nih membedakan ini berarti yang mana ya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu ada nggak kira-kira indikatornya atau caranya ya, kriterianya untuk kita itu bisa mendiscern gitu. Oh, kalau ini lebih, walaupun fenomenanya mirip, tapi kita bisa bilang ini kerasukan nih, atau ini gangguan nih, atau ini sebenarnya masalah psikologis. Saya nggak tahu apakah bisa itu dibedakan gitu. Ada beberapa hal yang bisa bantu kita, gitu ya. Tadi kan yang gejala umumnya itu kadang-kadang mirip ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di Alkitab, itu ada beberapa deskripsi yang memang cenderung unik untuk mereka yang mengalami gangguan roh jahat. Atau mungkin lebih tepatnya yang kerasukan lah, katakan ya. Apa itu, Pak? Ya, jadi misalnya ya, kalau misalnya kita lihat orang yang kerasukan di Gerasa, gitu. Itu kan yang sering kita dengar ya. Jadi Tuhan Yesus mengusir roh jahat yang merasuki orang di Gerasa. Nah, itu ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, itu dia punya semacam kekuatan yang nggak normal gitu. Yang nggak normal kan, dia harusnya kan dibelenggu kan gitu. Tapi rantainya tuh bisa dilepas gitu. Berarti dia punya katakanlah kekuatan extra power, supernatural gitu. Ya, biasanya itu datangnya dari mana? Itu satu. Yang kemudian yang kedua juga biasanya kalau kita lihat itu mereka nggak cuman kekuatannya yang supernatural, tapi pengetahuannya juga gitu. Dia tahu ini Tuhan Yesus gitu. Padahal orang-orang belum ada yang tahu waktu itu, cuma taunya oh mungkin ini guru gitu ya. Tapi dia sudah tahu gitu. Jadi karena dia sudah tahu gitu, dia punya pengetahuan yang beda gitu. Jadi extra power, extra knowledge. Extra knowledge. Dan satu lagi memang yang biasa jadi yang membedakan itu adalah mereka yang mengalami kerasukan roh jahat itu biasanya itu akan reaksinya keras terhadap nama dan otoritas Tuhan Yesus. Itu yang bedanya. Jadi biasanya ketika sudah dikonfront, sama seperti yang Gerasa, begitu dia tahu ada Yesus, itu takut tuh. Itu bereaksi. Ya. Jadi seperti mau melawan tapi juga takut. Nah, kalau misalnya mereka yang kerasukan, itu ketika mendengar nama Tuhan Yesus dan kita doakan dalam nama otoritas Tuhan Yesus, itu biasanya memang lebih reaktif. Lebih reaksi yang berbeda ya. Itu yang sedikit membedakan. Menarik ya. Jadi saya mau tambahin nih Pak. Kalau dari medis, selain 3 itu kan yang membedakan banget ya kerasukan ya. Tetapi yang juga yang membedakan antara kerasukan dengan gangguan mental mungkin ya, nggak harus pasti ya. Cuman adalah onsetnya. Nah onsetnya adalah kalau gangguan mental nggak mungkin terjadi tiba-tiba. Nah ini kita udah paham banget. Jadi kalau kita lihat seseorang, tiba-tiba langsung berubah, mungkin kemungkinan lebih ke besar arah lebih ke arah kerasukan, situ ya. bukan gangguan mental nih. Gangguan mental kita akan melihat progresnya, itu tidak terjadi tiba-tiba seperti itu. Sama ada latar belakangnya, betul. predisposisinya, orang ini kemana. Udah mulai kok ngerasa ada yang beda, makin lama kok makin parah mungkin ya. Sama gangguan yang tadi mungkin bukan psikologis aja kali ya, karena gangguan mental itu juga bisa menjadi gangguan biologis tuh. Jadi ada gangguan di otaknya, hormonalnya mungkin ya. Akhirnya mempengaruhi juga fisiknya, tingkah lakunya gitu ya. Betul. Jadi itu memang pengaruhnya ke semuanya. Gitu. Jadi nggak cuma secara psikologis. Tapi memang benar itu tambahan yang Dr. Caleb bilang. Biasanya sih kalau misalnya orang katakanlah kerasukan itu kan tadi onset bilang ya, tiba-tiba. Kalau di dalam misalnya Lukas pasal 4 itu juga ada waktu Tuhan Yesus di sinagoge, itu tiba-tiba tuh ada orang langsung teriak-teriak tuh. Tadinya biasa-biasa aja gitu. Jadi tiba-tiba onsetnya itu mendadak gitu. Memang bedanya dengan yang gangguan kesehatan mental itu biasanya itu pelan-pelan, numpuk lama-lama baru mungkin nanti dia meledaknya suatu saat gitu. Mungkin kalau saya berpikir juga mirip ya dengan yang Dr. Caleb katakan tadi secara pemahaman awam nih ya, rasanya kan memang kalau kerasukan, gangguan itu ya rasanya ya udah satu kali terjadi atau ya mungkin bisa untuk satu periode lah ya. Tapi kalau gangguan mental itu kan mungkin ada latar belakang keluarga, mungkin trauma masa kecil, sampai akhirnya dia memunculkan memanifestasikan ciri-ciri dari disorder itu mungkin ya.
Itu salah satu hal yang juga bisa membantu kita gitu. Iya, Meskipun memang kadang-kadang kan masalahnya mungkin kita nggak tahu latar belakangnya, tiba-tiba dia bergejala gitu. Mungkin kitanya kadang-kadang bingung juga, ini jadi gangguan mental atau kerasukan. Iya. Kalau secara intensitas ada nggak tuh Pak ya? Karena berpikir kalau kerasukan tuh pasti selalu yang wah gitu ya, yang agresif mungkin, yang semua orang akan melihat gitu ya. Sedangkan gangguan mental mungkin ya kayak mengganggu sih, tapi kayak biasa-biasa aja gitu. Intensitas tergantung sih, kalau memang itu kerasukan biasanya memang lebih intens. Yang benar-benar kerasukan. Tapi kan orang kerasukan juga tidak terus-menerus seperti itu. Kadang-kadang bisa manifestasinya muncul belakangan gitu. Padahal dia dalam state sedang kerasukan. State bisa, bukan tiba-tiba muncul gitu ya. Bisa aja sebenarnya misalnya dia main klinik dan sebagainya gitu kan. Sebenarnya dia sudah ada di sana, cuman manifestasinya bisa aja muncul belakangan. Itu juga bisa. Saya jadi terpikir sebetulnya yang agak rumit nih mungkin adalah bisa nggak itu terjadi dalam satu orang. Dia punya gangguan mental sekaligus kemudian dia mengalami gangguan roh jahat itu gitu. Mungkin nggak Pak? Nah, kalau ditanya mungkin nggak? Ya mungkin aja. Iya, gitu ya. iya. Misalnya ya. Nah sekali lagi kita mesti mulai dulu dengan gangguan roh jahat nggak selamanya itu kerasukan. Kan ya. Gangguan roh jahat itu bisa macam-macam. Ada semacam kadarnya ada gitu ya. kadarnya juga. Jadi ada yang memang dirasuki, dikontrol gitu, tetapi ada juga seperti ada suara yang ngomong, kemudian memberikan di-influence gitu ya. Nah, atau diserang gitu. Nah, itu memang beda-beda. Kalau ditanya apakah bisa? Bisa aja. Contohnya misalnya satu, dia memang katakanlah secara psikologis memang sudah lemah gitu ya. Memang katakanlah punya tingkat kecemasan yang tinggi, tapi kemudian ditambah lagi dengan aduh saya cemas nih, kemudian ya udah saya minta bantuan misalnya dari dukun gitu. Jadi bukannya malah lebih baik, itu sekarang yang tadinya mungkin psikologis biologis sekarang udah ada pengaruh lagi serangan yang sifatnya ditambah lagi secara spiritual gitu. Itu ada juga. Bisa ya, betul. Bisa. Kadang-kadang bisa nggak clear cut gitu. Misalnya lagi yang lain adalah kayak tadi balik lagi ke kecemasan gitu ya. Dia punya kecemasan yang berlebihan, tidak bisa tidur gitu ya, mungkin panic attack. Cuman akarnya itu adalah dia punya dosa. Gitu ya. Dosa yang nggak diselesaikan, itu dosa besar, kemudian dia simpan, kemudian bisa saja roh jahat kemudian menyerang gitu. Lu munak lu misalnya, kamu tuh nggak berharga, kamu nggak layak. Itu mempengaruhi gitu. Simptom keluarnya itu kan accuser, betul, ya, accuser menuduh kan dosa-dosa kita. Betul. Jadi simptom keluarnya itu mungkin biologis, psikologis, tapi akarnya itu rohani gitu. Jadi bisa. Nah, ngomong-ngomong kayak gitu Pak Fandi, kan tadi di awal kita ngomongin di gereja juga ada kejadian seperti itu ya. Ngomong-ngomong di gereja berarti kan komunitas orang Kristen tuh ya. Jadi mikir orang Kristen tuh kalau yang benar-benar Kristen masih bisa nggak sih dirasukin ya, atau diganggu gitu atau gimana gitu ya? Menarik. Gimana Pak Dhani kalau dari prinsip Alkitab sendiri atau prinsip teologisnya? Ya, jadi ya itu pertanyaan semua orang ya. Sederhananya begini, kalau diganggu kan bukan tidak harus kerasukan ya. Apakah bisa diganggu oleh setan? Itu sebenarnya sama dengan apakah orang Kristen masih bisa berdosa? Tentu jawabannya bisa gitu. Jadi memang bisa kayak tadi accuser, menuduh kita, kemudian menggoda dan sebagainya, itu bisa. Apalagi kalau misalnya kitanya itu tergoda misalnya untuk melakukan hal-hal yang misalnya kayak tadi itu, klinik, berdukun dan sebagainya tentu bisa. Nah, cuman tadi pertanyaan mengenai kalau kerasukan, apakah bisa atau enggak? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu jelas tidak bisa. Bagi mereka yang sudah percaya. Misalnya ya, saya kasih satu ayat Alkitab di 1 Yohanes misalnya. Di 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat itu berbicara mengenai adanya roh atau Tuhan Allah yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada yang lain. Misalnya saya bacakan, sebab dia yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Jadi intinya Tuhan yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang ada dalam kita itu lebih berkuasa dibandingkan semua yang lain.
Jadi kerasukan itu kan sebenarnya mengontrol kan, ya, mengendalikan, mengontrol sepenuhnya. Nah kalau sudah ada Kristus itu nggak bisa, ya, itu nggak bisa. Cuman jadinya kayak takut menjudging nih. Ya serem banget nih. Maksudnya kita tahu nih sesama teman kita Kristen juga, tapi ternyata betul dia kerasukan. Jadi kita mempertanyakan bener gak sih udah Kristen atau belum nih atau gimana gitu. Jangan-jangan belum percaya nih. Satu sisi mungkin seperti itu, tapi sisi lain kan kita jadi kayak judging ya, menghakimi ya. Gimana tuh jadi? Ya itu juga kadang-kadang juga jadi pertanyaan, tapi katanya Kristen tapi kok bisa kerasukan juga. Ya memang kita tidak bisa katakanlah langsung menjudging dulu. Kita mesti tahu dulu fenomenanya, kenapa dia seperti itu. Berarti kan yang pertama sebelum dijudging dan sebagainya diberesin dulu dong. Ya, kalau misalnya dia katakanlah ada manifestasi atau kerasukan, diselesaikan dulu. Nah biasanya setelah itu harus ada follow up sih. Kenapa seperti itu gitu? Apakah ada latar belakang yang belum selesai, yang masih mengikat dia? Apakah pengaruh dari keluarga dan sebagainya? Termasuk kalau kita balik lagi ke poin kita sebelumnya, itu kan bisa terjadi dua-duanya ya. Bisa. Jadi katakanlah memang misalnya dia katakanlah diganggu lah. Ini kan spektrum ya, kita nggak bisa bilang apakah dia pasti kerasukan atau dia sebenarnya sedang diganggu dengan hebat atau apa. Tapi mungkin penanganan pertama pasti kita doakan, kita mohon supaya Tuhan bekerja gitu ya. Supaya setan pergi dan supaya dia betul-betul mengalami Tuhan gitu. Tetapi mungkin ada waktunya di mana setelah itu lewat, ya mungkin itu perlunya mental awareness, apa sebetulnya yang terjadi, dan itu diberesin. Mungkin perlu konselor, bahkan mungkin perlu psikiater, psikolog dan sebagainya. Nah itu kembali ke yang tadi ya, jadi mungkin itu bisa terjadi dua-duanya dalam diri satu orang gitu. Jadi kalau pertanyaan Dr. Kaleb tadi, apakah jangan-jangan dia belum Kristen, belum percaya? Bisa aja. Tapi apakah mungkin ada faktor lain? Misalnya memang katakanlah keluarganya itu ada titip jimat dan sebagainya. Gitu. Misalnya itu. Dan kemudian dia juga nggak aware. Kemudian kondisi rohaninya lagi turun gitu. Dan kemudian terganggu yang mirip-mirip, mungkin tidak harus kerasukan gitu, tapi kayak mengalami serangan, kemudian nggak bisa berpikir, kemudian ngomongnya salah dan sebagainya, bisa saja kemudian terserang. Nah ngomong-ngomong tentang jimat Pak Dhani, berarti kalau seseorang dititipin lah ya, atau punya jimat atau apalah itu ya, simpenan gitu ya, itu harus kita cari dan buang dan bakar seperti itu nggak gitu? Kan dengar-dengar kan biasa harus seperti itu ya, dibuang, dibakar segala macam. Ya. Itu sih harus ya, maksudnya kadang-kadang kita kalau misalnya kita tahu, ya kita harus selesaikan. Masalahnya kalau nggak tahu tuh. Masalahnya kalau nggak tahu, biasanya kalau nggak tahu dan nggak terjadi apa-apa ya sudah gitu. Yang penting kita doa, hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi mungkin kadang-kadang ada gangguan gitu yang kita juga nggak tahu kenapa nih. Nah itu kan mesti didoakan dan kadang-kadang akan ditanya, pernah ada nggak misalnya dulu mungkin papa atau mama gitu kasih titipan dan sebagainya. Kadang-kadang itu bisa muncul gitu. Dan itu apakah itu bisa mempengaruhi orang Kristen? Ya bisa-bisa aja, gitu. Bisa-bisa aja. Misalnya ya di Kisah Rasul itu 19 waktu di kota Efesus, waktu itu ada orang-orang bukan Kristen gitu ya. Mereka mau mengusir roh jahat gitu ya. Terus mereka bilang dalam nama Yesus gitu, mengusir. Kemudian si setannya kan ngomong, Yesus saya kenal gitu, Paulus saya tahu gitu, kamu siapa gitu. Enggak berhasil kan, gagal gitu akhirnya. Tapi yang lucunya adalah waktu orang-orang di sana lihat, itu malah makin takut gitu. Makin takut kepada Tuhan gitu. Dan yang terjadi setelah itu adalah orang-orang yang baru percaya, itu kemudian mereka bawa tuh buku-buku yang isinya itu mantra-mantra untuk dibakar. Untuk dibakar. Jadi waktu mereka lihat gitu, mungkin sebelumnya percaya gitu, tapi ini mantra nantilah ban serap mungkin gitu ya. Kalau nanti ada apa-apa gitu. Nah setelah itu baru akhirnya mereka putuskan bakar semua. Artinya itu satu semacam kayak moment of truth gitu ya, bahwa mereka tahu bahwa Yesus Tuhan yang benar, Allah yang benar, dan kemudian mereka mau meninggalkan, harus lepas semuanya, lepas dari kehidupan yang lama. Nah Pak Dhani dan Dr. Kaleb, saya mau agak geser sedikit nih. Kita tadi ngomongin tentang gangguan roh jahat, gangguan termasuk juga bisa termanifestasi kalau lebih ekstrim lagi kerasukan ya.
di sisi lain adalah gini Pak, seringkali di gereja itu atau di kalangan Kristen ya, kita itu cenderung terlalu cepat melabel bahwa misalnya ada orang dengan manifestasi dengan gejala tertentu, wah ini pasti, jadi istilah saya itu spiritualisasi. Jadi ini pasti karena dosa, ini pasti kurang iman, ini pasti pengaruh roh jahat, gitu kan. Tapi di sisi lain kan kita, kalau kita hari ini belajar dua sisi ini ya, kita kan juga mau memberikan semacam awareness ya kepada orang Kristen dan juga kepada jemaat, bahwa mental health issue atau mental health problem itu sesuatu yang juga real gitu. Ya. Gimana Pak Dadi melihat itu? Supaya maksud saya supaya kita berimbang gitu ya. Ya. Melihat jangan semuanya ngeroh, semuanya Ya. berdispiritualisasi, tapi kita juga tidak mau jatuh untuk mengatakan bahwa oh semuanya ini psikologi, semuanya ini kejiwaan, semuanya ini skizofrenia, itu hanya halusinasi gitu. Nah, gimana menavigasi hal ini menurut Bapak? Mungkin harus mulai dengan yang pertama, harus ditunjukkan bahwa yang namanya roh jahat, gangguan roh jahat, kerasukan roh jahat itu real. Berarti itu ada dulu ya. Di dalam Alkitab itu banyak dicatat. Dan saya rasa bagi orang Kristen sih waktu mereka baca misalnya kisah Tuhan Yesus dan sebagainya, itu lihat sendiri. Jadi memang itu real, itu ada. Ya, itu sisi itu selesai dulu. Ada gitu. Nah, yang sisi yang kedua yang mungkin agak jarang terangkat adalah bahwa isu kesehatan mental itu juga real dan ada. Dan bahkan sebenarnya gejala-gejalanya itu juga dicatat di dalam Alkitab. Nah, itu yang mungkin agak jarang terangkat atau terekspos gitu. Misalnya ya, salah satu contoh klasiknya itu adalah Nabi Elia. Nabi Elia itu kan waktu awalnya dia dengan kuasa Tuhan kemudian hujan gak turun. Kemudian kita lanjut aja langsung, kemudian dia mengalahkan nabi-nabi Baal gitu kan, kemenangan yang luar biasa. Endingnya hujan turun gitu, harusnya kan selesai di end gitu, happy ending. Kemudian istri raja, Ratu Isabel ngancem, pokoknya harus mati gitu. Begitu diancem, lucunya Nabi Elia malah takut gitu. Takut mati, kabur. Kaburnya ke padang gurun. Sampai ke padang gurun, tidur. Kemudian ngomong sama Tuhan, cukup Tuhan, enough gitu. Mati aja deh. Depresi dia. Depresi kan itu kan mirip-mirip kan sebenarnya. Seperti gejala depresi. Betul. Kemudian alasan dia adalah saya nggak lebih baik daripada nenek moyang saya gitu. Kayak merasa gagal gitu kan. Worthless gitu, failure gitu. Inferior. Kemudian waktu ditanya sama Tuhan, kamu ngapain di sini? Intinya dia bilang, saya udah setengah mati pelayanan pada Tuhan, orang-orang Israel nggak ada yang percaya, nabi-nabi mati semua, tinggal saya sendiri. Padahal jelas-jelas nggak tinggal dia sendiri gitu. Berarti kan cara berpikirnya juga udah berubah gitu ya. Jadi itu misalnya ya negative thinking lah, salah lah berpikirnya. Kalau kita lihat gejala-gejala ini adalah gejala-gejala yang kita mengerti sekarang sebagai gejala yang terkait isu kesehatan mental tadi. Jadi di Alkitab memang ada sebenarnya. Meskipun mungkin selama ini kita tahu, tapi kita biasanya mungkin langsung kaitkan dengan oh ini cuman masalah rohani. Tapi kan ini enggak kan, masalah rohani kan manifestasinya juga ke tubuh juga, kemudian secara psikologis juga. Jadi memang ada di dalam Alkitab, baik itu gangguan roh jahat maupun gejala terkait dengan gangguan kesehatan mental. Jadi itu ada, itu dulu yang paling utama. Menarik ya, jadi kita belajar nih, Dr. Caleb, kalau saya dengar dari pemaparan Pak Dhani tadi itu, kita ngelihat satu isu itu jadi kita tuh mesti holistik ya. Betul, nggak boleh ekstrim yang satu ya. Nggak boleh ekstrim salah satu, dan kita mesti benar-benar discerning ya, ini sebenarnya apa, dan tadi kalau Dr. Caleb bilang jangan cepat-cepat judging gitu. Jangan cepat-cepat judging, karena realitinya itu terkadang lebih kompleks daripada yang kita lihat kan. Bisa jadi memang ada unsur gangguannya, tapi bisa jadi juga ada unsur masalah mental yang harus kita face, kita tangani gitu ya. Nah, kalau kita lihat di tengah-tengah komunitas ya, karena pendengar penonton kita ini mungkin sebagian besar juga orang-orang Kristen, orang-orang percaya, mereka yang di dalam komunitas gereja. Seringkali kita juga melihat
orang-orang yang katakanlah mengalami gangguan mental, ya misalnya ada gejala schizophrenia atau yang lain, itu kalau mereka ada di dalam gereja, seringkali itu kan mereka cenderung untuk dijauhi atau Betul. dikucilkan lah Iya. ya, semacam ya outlier gitu. Ya kan, nggak tahu mungkin Dokter Caleb ada pengalaman atau menurut firman Tuhan bagaimana kita seharusnya bersikap gitu Pak Dhani terhadap orang-orang jemaat-jemaat yang ada di sekitar kita yang mungkin seperti itu. Betul, kayak keadaan seperti itu membuat kita, misalnya orang awam ya gitu ya Iya. Pak ya, cenderung mungkin enggan, mungkin juga takut Oke. gitu. Takut mendekati ya. Takut. Mendekati. Kalau misalnya kerasukan mungkin Oh, ketakutannya iya. kami juga ini jangan-jangan nular nih. Iya, Epak nih, waduh serem Oh, deh iya, gitu iya, deh iya. ya. Misalnya mau doain juga nggak mau gitu. Terus kalau gangguan mental juga takutnya nular. Mungkin masih ada yang berpikir seperti itu ya. Atau ya mungkin paling sering adalah males aja kayaknya Iya. atau ngomong nggak nyambung segala Iya, macam ya. iya, Padahal mestinya kita nggak seperti itu ya pendekatannya ya. Gimana Pak Dhani supaya kita itu nggak jatuh pada stigma dan justru menjauhi atau malah takut gitu? Mungkin dimulai dengan kita harus mengerti bahwa kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang ditebus kali ya. Kita sendiri juga orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak tetapi mendapatkan kasih Tuhan gitu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan kasih Tuhan, ya bagian kita adalah untuk menjadi saluran kasih Tuhan kepada teman-teman kita itu. Iya. Nah, kalau berkaitan dengan tadi yang kesehatan mental, memang kalau ditanya sikap, mau nggak mau harus dimulai dulu dengan perlu ada awareness sih. Iya, iya. Biasanya kan kalau misalnya kita nggak tahu gitu ya, kita kan nggak berani kan Iya, ya. iya. Kita harus tahu dulu ini apa, baru kita berani gitu. Jadi memang mau nggak mau perlu ada awareness yang diberikan kepada jemaat. Katakanlah ini misalnya terkait kesehatan mental, ya dikasih tahu Iya. apa itu kesehatan mental. Dan mungkin yang kedua juga yang harus dijelaskan adalah bahwa ketika kita lihat di Alkitab, pemulihan yang Alkitab sampaikan itu sifatnya memang holistik. Holistik. Gitu. Holistik, gak cuman tanda kutip rohaninya aja, tapi kan manusia seutuhnya Iya, yang ditebus dan yang dipulihkan. Nah, kalau manusia seutuhnya berarti mereka yang mengalami isu kesehatan mental itu juga perlu dijangkau. Gitu. Mereka juga butuh atau perlu kasih Tuhan. Iya. Nah, gimana caranya ya pasti lewat kita gitu. Iya. Jadi ketika awareness itu sudah ada, udah ngerti bahwa secara teologis pun itu sebenarnya bagian dari katakanlah misi kita Iya. untuk menyatakan kasih Tuhan, maka kita perlu gitu ya, berani untuk mendekati mereka. Capek nggak ya? Pasti capek gitu ya. Iya. Pasti capek, tapi itulah panggilan kita. Gitu. Iya, iya. Ya, jadi itu yang paling utama. Nah, sama juga kalau misalnya gangguan roh jahat gitu. Mungkin lebih gampang dimengerti gitu ya kalau misalnya gangguan roh jahat. Cuma memang masalahnya kadang-kadang lebih takut. Iya, iya. Lebih takut nanti kalau misalnya saya kena gimana gitu. Iya. Apakah saya menular, apakah itu menular atau enggak. Iya. Sama juga perlu awareness juga menurut saya. Ya, perlu awareness kepada jemaat terkait dengan biasa istilah yang dipakai itu adalah peperangan rohani. Iya, spiritual warfare. Bahwa dunia ini terjadi itu enggak cuman sifatnya semuanya itu natural. Ada loh kuasa-kuasa jahat yang Iya. ada perannya dan mempengaruhi. Nah, awareness itu setelah muncul baru tahu oh saya juga ada bagiannya gitu. Saya juga harus melakukannya. Nah, gimana caranya? Itu mungkin nanti turunannya. Kalau Iya. dikasih tahu. Oke, nah kalau ketemu langsung nih misalnya kita lagi di ketemu. kantin ke hari Minggu, tiba-tiba ada yang wah gitu Ini kerasukan. contoh real ini misalnya real. kalau itu terjadi gitu Oke. ya. Bisa nggak kita nih yang katakan non rohaniawan nih langsung wah doain atau Iya. apa tengking lah segala Iya, macam gitu oke. atau harus panggil hamba iya Tuhan. Pak pendeta mana nih gitu. Oke. Ya, sekali lagi kalau misal kita lihat di dalam Alkitab itu kan yang ditakuti adalah Tuhan Yesus gitu ya. Kita semua yang sudah percaya kan kita semuanya itu ada di bawah naungan perlindungan Tuhan Yesus gitu. Iya. Dan kuasa Tuhan itu kan kita kalau doa kan dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Iya. Jadi kalau ditanya
apakah bisa kita mendoakan? Jawabannya bisa gitu. Apakah harus mendoakan? Jawabannya harus gitu. Kali balik lagi ke skenario yang misalnya waktu ngumpul gitu ada yang katakanlah memang benar kerasukan gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan pertama kali? Ya memang ya pertama pastikan dia di tempat yang safe gitu kan. Kalau misalnya banyak orang ya mungkin orang-orang agak dipinggirin. Tapi kita yang dekat ya kita mulai dengan doakan. Gitu. Kita mulai dengan doakan gitu. Tapi gimana kalau misalnya setelah didoakan nggak keluar gitu misalnya. Mungkin nggak? Mungkin aja gitu. Mungkin aja kan tergantung dari misalnya seberapa kuat belenggu dari kuasa jahat itu. Tapi nggak apa-apa, tetap kita doakan. Kalau misalnya masih belum selesai, pasti kita akan bisa minta pertolongan. Kan pasti dari hamba Tuhan lah. Atau orang-orang yang kita anggap katakanlah lebih rohani gitu, itu datang untuk tolong, doakan gitu. Jadi kalau ditanya apakah yang harus saya lakukan, saya bisa doakan. Gitu ya. Doakan juga nggak harus nyamperin deket kali ya, kalau takut Nggak ya harus. jarak jauh kan juga nyampe ya doanya. Ya kita realistis aja kan, Dan ada juga orang yang mungkin nggak takut sendirian kan. tapi bareng dengan Betul. saudara-saudara seiman yang lain itu Biasanya kalau rame-rame lebih berani. Ya, biasanya kalau rame-rame lebih berani, doakan aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak tahu gimana caranya, nggak punya pengalaman, ya memang itu bisa minta ke hamba Tuhan untuk mengarahkan katakanlah. Jadi bisa seperti itu. Iya, ya. Jadi bisa ya Bisa. kita sebagai orang percaya ya, walaupun tentu dengan dukungan saudara seiman yang lain, dukungan rohaniwan, pendeta, ya kita sama-sama doain orang tersebut supaya dia dibebaskan dari kuasa roh jahat itu ya. Great, saya rasa ini pembicaraan yang seru ya. Kita membahas ternyata melihat satu fenomena itu kita harus melihat secara holistik ya. Fenomena yang simptomnya, gejalanya mirip-mirip, tapi kita bisa discern ini sebetulnya apa, apakah ini pengaruh roh jahat atau gangguan mental, tetapi setelah itu juga kita melakukan penanganan dengan tepat gitu ya, dan kita bukannya menjauhi atau mengucilkan atau takut, tetapi kita mengerjakan bagian kita. Saya rasa poin komunal kehidupan kita sebagai satu umat Tuhan, satu tubuh Kristus, satu gereja itu saya rasa juga penting untuk di-highlight ya. Kalau ada saudara kita yang lemah, kita ikut merasakan kelemahannya. Kalau ada saudara kita yang bersukacita, kita ikut bersukacita gitu kan. Kalau berduka cita, ikut berduka cita, dan dari situlah bukannya kita malah menstigma mereka, siapa kita gitu ya, kita juga pasti punya kelemahan dan kekurangan. Tetapi kita bisa bersama-sama di dalam tubuh Kristus itu menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Pak Dhani, kalau boleh ada satu atau dua kata-kata penutup nih untuk yang bakal nonton podcast kita. Kira-kira Pak Dhani mau memberikan nasihat atau encouragement apa kepada yang nonton episode kali ini? Yang nonton ya. Yang pasti seperti tadi saya bilang, biasanya kita takut karena kita nggak tahu, gitu ya. Jadi perlu awareness dulu, mengerti ini apa, kemudian baru biasanya kita lebih berani lah ketika sudah ada awareness gitu. Jadi itu hal yang paling pertama. Kemudian yang kedua, yang juga penting seperti tadi dibilang masalah komunitas. Mungkin ini lebih dekat ke kesehatan mental. Ya. Biasanya orang-orang itu mengalami pergumulan kesehatan mental itu bukan karena dia susah gitu, tapi dia agak susah mengalami pergumulan mental ketika dia merasa dia sendirian. Gitu. Itu yang sering kali menjadi masalahnya. Ketika dia merasa sendirian, maka itu akan lebih berat. Nah, berarti kalau dia punya komunitas yang support dia, biasanya lebih terjaga gitu. Nah, saya rasa untuk orang-orang yang mengalami gangguan gitu ya, gangguan roh jahat pun juga sama. Kalau dia sendirian ya agak susah untuk bisa bertahan gitu. Tapi kalau misalnya ada komunitas yang jaga gitu ya, doain sama-sama, ya itu biasanya akan membuat dia lebih bisa bertahan. Itu berarti ya memang pertama mesti awareness gitu ya. Yang kedua ya perlu ada komunitas yang bisa support gitu. Tapi tentu saja kalau kita secara pribadi, ya kita
meskipun ini terkesan klise ya, tapi tetap harus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Iya, Itu. iya, saya setuju. Ya, salah satu yang menjadi kadang-kadang jadi alasan kenapa misalnya kalau ada yang kerasukan kita takut, ya, karena kita nggak berasa cukup dekat sama Tuhan gitu, takut nanti kena gitu. Apakah bisa? Bisa memang dan memang benar gitu. Memang bisa kena kalau misalnya kitanya nggak dekat sama Tuhan. Makanya memang kita harus daily life kita itu memang harus dekat sama Tuhan. Kita jaga ya hubungan Kita jaga dan justru kadang-kadang seperti itulah yang membuat kita lebih peka gitu, bisa discern gitu. Oh ini kenapa nih dengan saudara seiman saya ada yang ada something wrong gitu. Nah kemudian saya bisa bantu. Itu sih 3 hal yang mungkin bisa membantu. Ya, jadi awareness, jangan dihadapin sendiri, you are not alone gitu ya, dan memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan. Betul. Saya rasa itu sudah menyimpulkan dengan baik episode kita kali ini. Kita sekali lagi thank you Sama-sama. Pak Dhani. Saya Pak Dhani. percaya ini bisa jadi berkat buat setiap yang menonton. Kita bisa melihat satu fenomena ini secara teologis, sekaligus ini terkait relevan dengan kehidupan kita ya. Thank you juga Thank you Pak Pak Dhani, dan Dr. kita akan Caleb. tutup. Saya boleh minta Dr. Caleb, kita boleh sama-sama Kita tutup berdoa ya. dalam doa ya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang mempersatukan kami di dalam sebuah komunitas yang bernama gereja Tuhan. Kami disatukan menjadi satu tubuh Tuhan, satu tubuh Kristus. Yang satu haruslah menolong yang lain. Kami tentu bukanlah bagian tubuh yang sempurna, kami memiliki persoalan dan permasalahan kami masing-masing, baik itu mengalami gangguan mental, ataupun bahkan saudara kami yang juga mengalami kesurupan. Namun Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang senantiasa mengaruniakan kepada kami Roh Kudus di dalam diri kami yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat, melampaui segala roh jahat apapun yang ada di dalam dunia ini, yang memberikan kami kekuatan. Dan kami menyandarkan pengharapan dan kekuatan kami kepada Allah yang senantiasa juga menolong hidup kami melalui semua permasalahan, baik permasalahan mental ataupun permasalahan rohani, yaitu kesurupan Tuhan. Biarlah Engkau yang juga semakin memperkuatkan kami Tuhan sebagai satu tubuh gerejamu ini, sebagai komunitas yang senantiasa bersatu hati ketika melihat yang satu lemah, kami bersama-sama menolong dan mendoakan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pembicaraan kami ini, biarlah pembicaraan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, bagi setiap saudara-saudara yang juga menyaksikan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus hidup kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi thank you Pak Dhani. Sama-sama. Thank you. Thank you Pak Fandi. Thank you. Dr. Caleb. Bagi saudara yang merasa diberkati dengan episode podcast ini, silakan like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang lain supaya banyak orang diberkati melalui konten-konten podcast Ngopi Bareng. Tuhan memberkati.